Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, Parallel Computing B, akan menjelaskan tentang laporan SIMD Arsitektur Komputer Komputasional Paralel SIMD terhadap studi kasus N-body problem. Yang beranggotakan saya sendiri Martilina Anggraini dengan NIM akhir 374, kemudian rekan saya Muhammad Dinda Prasetya dengan NIM akhir 3022, kemudian Azkia Haura dengan NIM akhir 3082, kemudian Intan Lailatul Ilmiah dengan NIM akhir 3087. Nah, saya akan menjelaskan, saya yang pertama menjelaskan, yaitu di sini ada latar belakangnya sendiri. Nah, latar belakang dari eh, laporan ini yaitu mengenai kasus N-body problem. Nah, di sini N-body problem ini eh, kan kita ilmu komputer, jadi masuk ke ilmu komputer. Tapi ada masuk ke ilmu lain seperti fisika, astronomi, ataupun arsitektur. Nah, ini berhubungan juga ke arsitektur komputasi paralel SIMD. Nah, hubungannya itu meningkatkan kinerja pemrosesan data paralel. Nah, dengan implementasi SIMD, pemrosesan N-body problem menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, analisis perbandingan performa program sebelum dan setelah implementasi SIMD itu penting untuk mengevaluasi dampaknya. Ini juga membantu dalam memahami efisiensi penggunaan CPU. Dan hal ini pun menunjukkan relevansi dan urgensi penelitian dalam pengembangan komputasi paralel dan penyelesaian masalah dalam N-body itu sendiri. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yang dimana di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menerapkan arsitektur komputer paralel SIMD pada studi kasus N-body problem. Dua, apa perbedaan performa program sebelum dan setelah diimplementasikan SIMD pada penyelesaian N-body problem. Ketiga, bagaimana penggunaan CPU program sebelum dan setelah implementasi SIMD pada penyelesaian N-body problem. Dan untuk tujuannya, menerapkan arsitektur komputasi paralel SIMD pada studi kasus N-body problem. Kedua, menganalisis perbedaan performa program sebelum dan sesudah implementasi SIMD. Ketiga, menganalisis penggunaan CPU program sebelum dan setelah implementasi SIMD. Baik, di sini saya Intan Lailatul Ilmiana akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari penerapan arsitektur komputasi paralel SIMD terhadap masalah N-body problem. Yang pertama yaitu menyediakan metode baru yang efektif dalam menangani masalah N-body problem melalui penerapan arsitektur komputasi paralel SIMD. Nah, selanjutnya yaitu memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang perubahan performa program setelah penerapan SIMD pada penyelesaian N-body problem yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan teknik optimasi yang lebih lanjut. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengidentifikasi potensi peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya komputasi dengan membandingkan penggunaan CPU sebelum dan juga setelah implementasi SIMD pada penyelesaian N-body problem. Nah, untuk yang keempat, menyediakan wawasan yang berguna bagi penelitian lanjutan dalam bidang komputasi paralel dan aplikasinya dalam menyelesaikan masalah fisika yang kompleks seperti N-body problem. Nah, kita selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu isi dan pembahasan. 2.1 itu mengenai N-body-nya. Nah, N-body itu merupakan salah satu bidang masuk ke bidang ilmu komputer juga. Itu merupakan wawasan mengenai suatu gerakan yang tujuan utamanya itu mengamalkan atau memprediksi gerakan relatif dari setiap objek dalam sistem selama jangka waktu tertentu. Dan dalam konteks tersebut,
masalah N-body ini atau N-body problem ini menuntut perhatian khusus karena kompleksitasnya yang meningkat dengan jumlah objek yang terlibat. Nah, oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang masalah N-body ini bertujuan untuk pengembangan teknologi dan penelitian lanjutan dalam bidang khususnya dalam bidang ilmu komputer seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada penjelasan tentang arsitektur SIMD. Nah, arsitektur SIMD ini ya hubungannya dengan N-body problem. Nah, arsitektur komputasi paralel SIMD ini membuka peluang untuk meningkatkan kinerja N-body problem itu sendiri secara signifikan. Nah, dengan adanya SIMD ini, operasi perhitungan antara pasangan partikel itu dapat dijalankan secara paralel. Nah, next ke bawah. Nah, dalam konteks N-body-nya itu sendiri, penggunaan SIMD itu memungkinkan implementasi yang cepat dan efisien. Seperti itu. Kemudian dengan melakukan optimalisasi terhadap implementasi SIMD, itu dapat mengurangi waktu eksekusi dibandingkan yang tidak memakai SIMD, yaitu atau yang bisa disebut non-paralel. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan 2.3, yaitu implementasi SIMD pada program N-body problem. Yang pertama yaitu jumlah objek yang disimulasikan yaitu minimal 10. Di sini kami menggunakan menginisiasi array masses dengan 10 elemen berisi nilai 1000.0. Position dengan array 10 kali 2 yang diisi dengan nilai acak berdistribusi antara 0 sampai 400. Kemudian dengan kecepatan array yaitu 10 kali 2 dengan nilai yang selain 0. Di sini menggunakan Message NP array 1000 bintang 10 ini dikali 10, kemudian positionnya itu random uniform antara 0 sampai 400 dengan size 10,2. Kecepatannya yaitu 10,2 dengan dt sama dengan 1, end step sama dengan 1000, kemudian current step itu 0, dan treat status itu true. Nah, buat end step sama dengan 1000 yang tadi, dan current step 0, treat status sebagai true. Nah, kemudian menerapkan arsitektur komputasi paralel SIMD. Di sini penerapannya kami menggunakan beberapa import. Yang pertama ada import NumPy SNP, kemudian ada import Tkinter STK, TK, kemudian ada import Trading ST, from Numba, import Prank, dan JIT. Nah, untuk menerapkan arsitektur komputasi paralel SIMD ini, kami menggunakan modul tambahan Numba dan juga mengimport beberapa ini. Kemudian kami menggunakan function JIT untuk menghitung total gayanya. Jadi menggunakan ini def untuk menghitung total gayanya. Untuk mengkompilasi JIT dan memaralelkan secara otomatis dengan arsitektur SIMD. Function di bawahnya akan dipaksa untuk menggunakan properti paralelisasi. Ya, selanjutnya ya, di sini ada analisis perbedaan performa yang menjalankan program yang telah diterapkan arsitektur komputasi paralel. Nah, yang dimana di sini ada sebelum diterapkan SIMD, terdapat batasan untuk performa yang dimana ketika kita menjalankan program dengan data yang besar atau kompleks, nah itu bakal memungkinkan mengalami kerusakan performa. Nah, jadi sehingga akan terdapat masalah pada
program untuk prosesnya nanti, pemrosesan data. Nah, untuk titik koordinatnya pada objek tidak ada yang berpindah. Setelah 1 menit koordinat, objek masih sama seperti memula. Jadi masih seperti ini ya. Nah, selanjutnya setelah diterapkan SIMD, yang dimana pengguna CPU itu akan menjadi lebih efisien dari sebelumnya. Setelah itu, saat menggunakan arsitektur komputasi paralel, program dapat menggunakan instruksi SIMD yang memungkinkan operasi vektorisasi pada data, sehingga menghasilkan pengguna CPU ini lebih efisien, tidak seperti yang tadi. Nah, semisalnya pemrograman ini di jalan, nah jadinya seperti ini. Yang pertama, dan ketika saat program dijalankan selama 1 menit, titiknya akan berpindah yang awal titiknya seperti ini, menjadi seperti ini. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis penggunaan CPU yang terdapat di 2.5. Analisis penggunaan CPU merupakan elemen yang sangat penting dalam ekosistem komputasi modern. Melalui pemantauan intensif terhadap aktivitas CPU, kita memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kinerja keseluruhan sistem. Memungkinkan untuk mengidentifikasi dengan cepat beban kerja yang tinggi atau aplikasi yang mengkonsumsi sumber daya CPU secara signifikan. Analisis penggunaan CPU tidak hanya sebatas pada identifikasi masalah. Ini juga memungkinkan kita untuk menemukan peluang untuk meningkatkan kinerja sistem dengan memahami pola penggunaan CPU. Kita bisa menyesuaikan prioritas proses dan mengoptimalkan konfigurasi perangkat keras untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, misalnya dengan mengidentifikasi aplikasi atau proses yang memakan sumber daya CPU secara berlebihan. Pengguna dapat memutuskan untuk menghentikan proses tersebut untuk mencari alternatif yang lebih ringan. CPU juga merupakan cara yang efektif untuk mendeteksi potensi masalah yang berkaitan dengan suhu CPU. Dengan demikian, analisis penggunaan CPU bukan hanya tentang pendeteksi masalah, tapi juga tentang pemanfaatan informasi tersebut untuk meningkatkan kinerja dan stabilitas sistem secara keseluruhan dengan pemantauan yang teliti dan pemahaman yang mendalam tentang aktivitas CPU. Berikut yaitu bab 3, yaitu hasil. 3.1 ini merupakan kode program yang telah kami buat untuk mengetahui bagaimana CPU itu berjalan jika terdapat kode program arsitektur komputasi paralel. Di sini kami menggunakan import NumPy, Tinkercad, Trending, juga Numba. Di sini menggunakan teori yaitu GLBB untuk memasukkan arsitektur komputasi paralel. Berikut ini kode yang kami buat. Yang terdapat beberapa fungsi yaitu def hitung gaya gravitasi, kemudian def hitung total gaya, kemudian def update posisi kecepatan, lalu def run simulasi, kemudian def gambar objek, yang objek ini akan menentukan posisinya, kemudian def langkah waktu, kemudian def on closing. Baik. Itu tadi penjelasan dari saya. Di sini kemudian dilanjut dengan bab 4 yaitu penutup.
Kesimpulan dari kelompok kami dapat disimpulkan bahwa N-body problem merupakan masalah penting dalam fisika dan astronomi yang menuntut perhatian khusus. Dengan pemahaman interaksi gravitasi antara sejumlah besar objek, kita dapat meramal gerakan relatif mereka dalam sistem selama jangka waktu tertentu. Pentingnya masalah ini terletak pada kontribusi terhadap pemahaman tentang pembentukan evolusi sistem benda langit di alam semesta. Arsitektur komputasi paralel dengan metode SIMD atau Single Interaction Multiple Data memberikan solusi yang efisien untuk mengatasi kompleksitas perhitungan dalam N-body problem dengan memungkinkan operasi perhitungan gravitasi antara partikel-partikel dilakukan secara paralel. Dengan pemahaman pola penggunaan CPU dan menerapkan tindakan pencegahan yang sesuai, kita dapat menjaga stabilitas dan efisiensi sistem komputasi. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Sekian dari saya, dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.